Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pada kesempatan kali ini Bapak akan menerangkan materi tentang perempuan yang haram dinikahi. Materi ini adalah kelanjutan dari materi-materi yang sudah kita sampaikan, sudah kita pelajari bersama, di mana di awal di pertemuan kedua itu kita sudah sampaikan bahwa pernikahan di dalam Islam itu memang merupakan salah satu hal yang disyariatkan di dalam agama Islam karena adanya tujuan-tujuan tertentu yang ingin dituju atau maqasid. Nah, untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut yang kemarin kita sudah sampaikan di antaranya adalah menghadirkan ketenangan ruh kemudian memenuhi panggilan fitrah memperbanyak keturunan yang soleh dan sebagainya. Nah, untuk mencapai tujuan ini, maka di dalam agama Islam ada perempuan-perempuan yang diharamkan untuk dinikahi oleh seorang lelaki. Nah, pengharaman ini ada dua jenis Pertama adalah perempuan yang haram dinikahi oleh seorang lelaki selamanya, atau al-hurma al-mu'abbadah. Kemudian ada juga perempuan yang pengharamannya ini sementara, atau al-hurma al-mu'aqqatah. Al-hurma al-mu'aqqatah ini maksudnya adalah pengharaman tersebut karena adanya sesuatu penghalang. Dan penghalang ini adalah sifatnya sementara. Maka ketika penghalang ini sudah tidak ada lagi, maka pengharaman itu menjadi hilang, artinya seorang lelaki kemudian boleh menikahi perempuan tersebut. Nah, pengharaman terhadap perempuan yang sifatnya selamanya artinya selamanya akan haram bagi seorang lelaki itu ada tiga sebab. Pertama adalah sebab kekerabatan atau nasab. Kemudian yang kedua adalah sebab pernikahan atau al-musahharah. Kemudian yang ketiga adalah sebab karena adanya persusuan atau ar-radha. Nah, sekarang kita perincikan kelompok atau perempuan-perempuan yang diharamkan dinikah oleh seorang lelaki karena adanya hubungan kekerabatan atau hubungan darah atau hubungan keturunan. Yang pertama adalah ibu atau al-um. Jadi ibu dari seorang lelaki dan ke atasnya berarti nenek Nenek ini adalah haram hukumnya untuk dinikahi. Kemudian yang kedua adalah anak perempuan. Jadi al-bint dan seterusnya ke bawah, anak perempuan cucu perempuan Nah, ini kelompok yang juga haram untuk dinikahi dari kelompok furu Kemudian yang ketiga adalah saudara perempuan kandung. Jadi kalau seorang lelaki mempunyai saudara perempuan, maka haram untuk dia menikahi. Kemudian yang keempat adalah anak perempuan dari saudara lelaki kandung atau seayah ataupun seibu Jadi kalau lelaki kandung itu maksudnya adalah sama-sama dari ayah dan ibu yang sama gitu kan. Sementara kalau seayah ini artinya dia dari ayah yang sama tapi ibunya berbeda. Nah, apapun itu anak perempuan dari saudara lelaki, baik itu kandung ataupun seayah ataupun seibu, haram bagi seseorang untuk menikahinya. Kemudian yang kelima adalah anak perempuan dari saudara perempuan kandung ataupun seayah ataupun seibu. Jadi sama Jadi anak perempuan dari saudara lelaki
ataupun anak perempuan dari saudara perempuan ya, artinya ponaan ya, ponakan itu haram untuk dinikahi. Kemudian yang keenam adalah bibi. Ya, bibi itu bibi atau al-ammah. Nah, itu adalah saudaranya apa namanya? Dari sebelah ayah ya. Saudara perempuan dari ayah. Nah, itu disebut dengan ammah. Nah, ini tidak boleh ya dinikahi. Kemudian yang ketujuh adalah al-khalah. Bibi juga ya. Kalau bahasa kita sama, kita nyebutnya bibi. Tapi dari sebelah ibu. Jadi kalau ibu kita punya saudara perempuan, maka kita itu tidak boleh menikahinya. Lelakinya itu ya. Misalnya lelaki itu tidak boleh menikahi saudara dari ibu. Saudara dari ibunya. Nah, ini 7 kelompok perempuan yang tidak boleh dinikahi karena adanya hubungan nasab ataupun keturunan. Nah, selain daripada itu berarti hukumnya adalah boleh. Nah, contohnya misalnya anak dari bibi, boleh tidak hukumnya menikahi anak dari bibi? Boleh ya. Ya walaupun secara secara adat ya ataupun secara sosial jarang terjadi ataupun tidak banyak terjadi. Nah, ini yang pertama ya, dari disebabkan oleh kekerabatan ataupun nasab. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurriman 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti." Ya. Jadi diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian. Ya. Wa banatukum, anak perempuan kalian. Wa akhawatukum, saudara perempuan kalian. Wa ammatukum, bibi dari sebelah ayah ya. Wa khalatukum, bibi dari sebelah ibu. Wa banatul akhi, anak-anak perempuan dari saudara lelaki. Wa banatul ukhti, dan anak-anak perempuan dari sebelah saudara perempuan. Nah, ini dalilnya jelas ya, jelas sekali. Kemudian yang kedua adalah pengharaman selamanya karena adanya pernikahan ataupun perbesanan, atau istilahnya adalah al-musahharah. Nah, 4 perempuan yang haram dinikahi karena pernikahan itu karena adanya pernikahan ya, atau karena telah terjadinya hubungan pernikahan, itu ada 4 ya. Yang pertama adalah istri dari bapak. Ya, jadi misalnya seorang lelaki ya, ayahnya menikah menikah lebih dari satu ya. Nah, istri yang pertama yang merupakan ibunya itu jelas ya tadi, berarti faktornya adalah nasab. Nah, kalau misalnya ibu yang satu lagi ya, ataupun istri dari bapak kita itu yang tidak melahirkan kita, maka itu disebut dengan ummahat. Nisaul aba ya, ataupun istri dari bapak. Jadi kalau bahasa kita ibu tiri ya, ibu tiri, dan seterusnya ke atas ya. Jadi istri istri kakek ya, itu juga haram dinikahi ya, karena terjadinya pernikahan. Kemudian yang kedua adalah istri dari anak lelaki ya. Jadi misalnya seseorang mempunyai anak lelaki, lalu anak lelaki tadi menikah, maka si bapak ya itu selamanya ya, dia tidak haram baginya untuk menikahi perempuan yang dinikahi oleh anak lelaki. Nah, ini berlaku selamanya karena adanya hubungan pernikahan. Kemudian yang ketiga adalah ibu dari istri ya. Ibu dari istri. Jadi ketika seorang lelaki menikah dengan perempuan, nah ibu dari perempuan itu atau bahasa kita mertua ya bahasanya, haram bagi lelaki tadi untuk menikahinya. Nah, sebagaimana dalilnya adalah surat An-Nisa ayat 23 tadi ya, wa ummahatun nisaikum
ya, istri-istri, ibu-ibu dari istri kalian atau mertua. Kemudian yang keempat adalah anak perempuan dari istri. Ya, anak perempuan dari istri. Jadi beda ya, kalau anak perempuan itu diistilahkan dengan banatun. Nah, tapi kalau misalnya seseorang lelaki itu menikah dengan seorang perempuan yang pernah menikah dengan orang lain dan mendapatkan keturunan dari lelaki lain, maka itu istilahnya adalah anak tiri ya, anak tiri. Nah, tapi ini ada syaratnya ya. Ada pengharaman ini ada syaratnya. Syaratnya adalah jika telah terjadi hubungan badan ataupun dukhul ya antara suami istri, maka mulai berlaku pengharaman. Nah, artinya walaupun misalnya kemudian si lelaki tadi ya, bercerai dengan si perempuan tersebut, maka walaupun sudah tidak ada lagi ikatan pernikahan, si lelaki tadi selamanya tidak boleh menikahi anak dari perempuan tersebut. Ya. Sebagaimana di dalam di dalam surah An-Nisa tadi ya dijelaskan, waraba ibukumul lati fi hujurikum min nisaikumul lati dakhaltum bihinna. Dan anak-anak ya yang ada di rumah kalian dari yang berasal dari istri-istri kalian yang telah dukhul ya. Fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Sekiranya belum terjadi hubungan badan maka tidak masalah. Artinya begini. Jika seorang lelaki menikah dengan seorang perempuan yang sudah punya anak, lalu belum terjadi apa-apa kemudian terjadi perceraian setelah itu, maka dalam situasi seperti ini si lelaki itu dia secara status tidak ada larangan atau tidak ada keharaman dia untuk menikahi anak dari perempuan tersebut. Kemudian yang ketiga, pengharaman pernikahan yang sifatnya mu'abbada, yang sifatnya selamanya ya. Itu adalah persusuan. Nah, perempuan yang haram untuk dinikahi karena persusuan itu sebetulnya sama ya dengan 7 kelompok perempuan yang haram dinikahi karena nasab ataupun karena keturunan. Ya, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa ummahatukumul lati arda'nakum wa akhawatukum minar radha'ah. Dan ibu-ibu kalian yang menyusukan kalian dan juga saudara-saudara perempuan kalian sepersusuan. Ya, ini sambungan dari ayat sebelumnya ya, hurriman alaikum, diharamkan kepada kalian. Ya, istri-istri ibu-ibu yang menyusukan kalian dan juga saudara-saudara perempuan yang sepersusuan. Kemudian dari hadis sabda Nabi SAW, ar-radha'atu tuharrimu ma tuharrimul wiladah. Persusuan itu mengharamkan apa yang diharamkan melalui nasab ataupun keturunan. Ya, jadi berdasarkan hal ini ya bahwa perempuan yang haram dinikah itu karena sepersusuan itu ada 7 kelompok sama dengan nasab. Maka perinciannya adalah sebagai berikut. Pertama adalah ibu yang menyusukan. Jadi kalau seseorang pernah menyusu dengan perempuan lain selain ibunya ya. Kalau ibunya tadi kan tidak boleh karena keturunan ya. Nah, kalau seseorang itu seorang lelaki pernah menyusu dengan perempuan lain bukan ibunya, maka karena persusuan tadi karena dia pernah menyusu tadi, haram baginya untuk menikahi ibunya yang menyusukan. Kemudian yang kedua adalah saudara perempuan sepersusuan. Ya. Misalnya si ibu tadi, ya ibu yang menyusukan lelaki tadi juga punya anak yang menyusu pada waktu yang sama-sama masih kecil misalnya. Maka antara dia dan anaknya tadi ya itu tidak boleh mereka menikah. Haram bagi mereka untuk menikah karena tadi ya sepersusuan. Karena sepersusuan itu
menyebabkan adanya hubungan, walaupun tidak disebut hubungan darah ya, adanya hubungan tidak nasab ya. Kemudian yang ketiga adalah anak perempuan dari saudara laki sepersusuan. Maksudnya begini, jika seseorang menyusu ya dengan seorang ibu, kemudian pada saat yang sama ada juga anak yang lain yang laki-laki, anak lain yang jenis kelaminnya laki-laki, berarti saudara sepersusuan. Nah, nanti kalau si lelaki yang satunya tadi mempunyai anak perempuan, maka haram baginya ataupun diharamkan, dilarang dia untuk menikahi anak dari lelaki dari saudara perempuannya tersebut. Kemudian yang keempat adalah anak perempuan dari saudara perempuan sepersusuan. Nah, ini nyambung dari saudara sepersusuan tadi ya. Jadi kalau saudara sepersusuan itu tidak boleh dinikahi oleh si lelaki tadi, maka ke bawahnya adalah anak dari perempuan tersebut juga haram ya untuk dinikahi. Kemudian yang kelima adalah bibi sepersusuan. Maksudnya adalah jika seorang lelaki punya ayah ya, dan ayahnya ini pernah menyusu kepada orang lain. Nah, dan pada saat yang sama ada juga bayi lain yang berjenis kelamin perempuan menyusu juga dengan perempuan tadi. Nah, artinya kan ayah tadi secara status bersaudara dengan perempuan tersebut. Maka anak dari ayah tadi dia tidak boleh menikah dengan saudara seperpupuan ayahnya. Nah, kemudian yang keenam adalah bibi sepersusuan. Nah, ini kalau ibu ya, kalau ibu dia mempunyai saudara sepersusuan, artinya sama-sama menikah, sama-sama menyusu dengan seorang perempuan, maka bagi anak perempuan tersebut dia tidak boleh menikahi saudara sepersusuan ibunya. Kemudian yang kelima adalah anak sepersusuan, artinya semua perempuan ya atau anak lain yang menyusu dengan istri. Ya, misalnya ada seorang lelaki dia punya istri dan dia mungkin membuka jasa gitu menyusukan, maka anak-anak yang menyusu dengan istrinya tadi dia tidak boleh menikah, dengan si suami dari perempuan tersebut. Nah, ini tiga sebab ya, tiga faktor pengharaman yang sifatnya permanen ya, yang selamanya tidak akan berubah ya. Jadi bagaimanapun kondisinya, misalnya ibu itu selamanya haram bagi seorang lelaki untuk dia nikahi. Ya, ibu dan ke atas kakek nenek ya, nenek baik dari sebelah ibu ya, ataupun dari sebelah ayah ya. Nah, itu selamanya tidak akan berubah hukumnya bagi seorang lelaki ya. Haram baginya untuk menikahi ibu ataupun neneknya. Kemudian yang kedua adalah faktor dari pernikahan ya, atau perbesanan. Kemudian yang ketiga tadi adalah persusuan. Nah, selanjutnya kita akan melihat ya perempuan yang haram dinikahi namun sifatnya sementara. Ya, sifatnya sementara. Nah, perempuan-perempuan ini adalah tidak boleh dinikahi karena adanya sebab tertentu. Maka ketika sebab tersebut hilang, secara otomatis status haramnya itu kemudian juga hilang. Artinya boleh untuk dinikahi. Nah, apa saja atau siapa saja perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi namun sifatnya sementara. Yang pertama adalah dua perempuan bersaudara sekaligus. Jadi wa antajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salafa innallaha kana ghafurur rahim. Jadi ini sifatnya sementara ya. Maksudnya seorang lelaki tidak boleh menikahi dua perempuan bersaudara sekaligus. Nah, berarti apa? Berarti dia harus menceraikan salah satu.
Nah, artinya apa? Artinya perempuan yang diceraikan tadi dia tidak boleh bagi lelaki tersebut untuk menikahinya, haram dia untuk menikahinya. Tapi sementara ya, sifatnya sementara. Artinya kalau kemudian terjadi perceraian dengan perempuan tadi, maka dia boleh menikah dengan perempuan yang merupakan saudara dari mantan istrinya tersebut. Kemudian yang kedua adalah perempuan dan bibinya dalam satu waktu. Jadi antara perempuan dan bibi itu tidak boleh dinikahi dalam satu waktu. Kemudian yang ketiga adalah istri kelima. Ya. Jadi misalnya kalau seorang lelaki mempunyai 4 istri, lalu kemudian dia tertarik dengan seorang perempuan, maka tidak boleh, haram dia untuk menikahi perempuan yang kelima tadi ya. Nah, jadi tapi ini sifatnya sementara ya, sifatnya sementara ya. Pengharamannya itu tidak, pengharamannya itu bisa kemudian berubah, bisa kemudian menjadi hilang. Ya. Misalnya, kalau misalnya ternyata terjadi perceraian, kemudian si lelaki itu akhirnya kan cuman hanya memiliki 3 orang istri. Maka yang tadi, yang perempuan yang tadi yang sempat haram ya, hukumnya bagi dia untuk menikahi kemudian menjadi halal. Ya. Hal ini diatur di dalam Al-Quran. Di antaranya adalah dalam surat An-Nisa juga ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba'." Ya, maka nikahilah oleh kalian perempuan-perempuan yang baik, 2, 3 ataupun 4. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Qais bin Haris, beliau mengatakan, "Aslamtu wa indi samani niswah." Saya masuk Islam dan pada saat itu saya mempunyai 8 orang istri. Fazakatu zalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu saya sampaikan hal tersebut kepada Nabi. Faqala Nabi, "Ikhtar minhunna arba'an." Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, pilihlah di antara mereka itu 4. Pilihlah 4 orang di antara istri-istri kamu yang 8 orang tadi. Nah, di sini berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam membatasi seorang lelaki itu hanya boleh memiliki istri ya paling banyak 4 orang. Kemudian selanjutnya adalah yang tidak boleh dinikahi oleh seorang lelaki itu adalah perempuan wasaniyah ya, atau perempuan yang tidak yang beragama selain agama Nasrani ataupun Yahudi ataupun Kristen ya. Selain dari 3 agama tersebut, maka termasuk dalam kategori wasaniyah. Artinya tidak boleh dinikahi oleh seorang lelaki. Ya. Kemudian ada beberapa catatan ya. Catatan yang pertama adalah perempuan muslimah hanya boleh dengan lelaki muslim. Nah, ini nanti berbeda ya. Berbeda dengan lelaki muslim, dia boleh menikah dengan perempuan ahli kitab. Atau perempuan yang beragama Kristen ataupun agama Yahudi. Nah, sebagaimana hal ini dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum iza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghaira musafihina wala muttakhidhi akhdan. Dan perempuan-perempuan dari orang-orang yang mendapatkan kitab ataupun orang-orang Kristen ataupun Yahudi sebelum kalian, jika kalian memberikan kepada mereka mahar-mahar mereka, dan mereka ini adalah orang-orang yang menjaga diri ya, bukan pelacur, bukan juga perempuan yang suka berselingkuh. Nah, berarti dalam ayat ini jelas sekali ya kebolehannya ya. Bolehnya seorang lelaki menikahi perempuan yang ahli kitab ya. Kemudian yang kelima adalah istri lelaki lain. Nah, ini tentu haram ya, ketika seorang itu berstatus istri dari seorang lelaki ya tidak boleh dinikahi. Nah, tapi status haram ini tadi bisa berubah ya, bisa menjadi halal misalnya kalau terjadi perceraian atau karena misalnya suaminya tadi meninggal dunia. Ya, sebagaimana di dalam Al-Quran,
wal muhsanatu minan nisa. Maksudnya adalah perempuan-perempuan yang sudah menikah. Nah, itu haram untuk dinikahi. Kemudian yang keenam adalah perempuan dalam masa iddah. Ya, jadi kalau misalnya ada seorang perempuan yang dicerai oleh suaminya atau suaminya meninggal, selama si perempuan tadi masih dalam masa iddah, ya, dalam masa menunggu ya, maka dia atau lelaki lain tidak boleh menikah dengannya. Haram ya. Haram dia untuk menikah dengan lelaki lain. Kemudian yang ketujuh adalah perempuan yang dicerai dengan talak 3 ya, atau apa namanya? At-talaq al-ba'in al-kubra. Talaqul ba'in al-kubra. Nah, perinciannya adalah seperti ini ya. Jika seorang perempuan itu dicerai, cerai yang pertama ya ataupun cerai yang kedua, maka suami itu dia masih mempunyai hak untuk rujuk ya. Selagi mana masa iddah itu belum berakhir ya. Jadi lelaki itu boleh mengatakan merujuk kembali istrinya. Nah, atau kalau misalnya sudah habis masa iddah, maka dia juga punya hak untuk menikah lagi dengan istrinya tersebut. Jadi melakukan akad nikah ulang. Nah, sementara kalau seorang istri itu telah dicerai untuk yang ketiga kalinya. Jadi pernah dua kali cerai, kemudian rujuk, kemudian terjadi yang ketiga. Ya. Atau misalnya dicerainya ditalak ataupun dicerainya itu dengan 3 talak sekaligus. Ya. Maka ini perempuan tadi tidak boleh dinikahi oleh suami yang pertamanya kecuali dia telah menikah dengan laki-laki lain, lalu kemudian telah terjadi hubungan badan ya, lalu kemudian dia dicerai lagi. Nah, sifatnya seperti itu ya. Sebagaimana di dalam surah Al-Baqarah ayat 230 dijelaskan, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairuh. Jika sekiranya dia menceraikan, maka tidak halal baginya setelah itu kecuali dia telah menikah dengan lelaki lain. Nah, ini bedanya ya. Jadi kalau perempuan itu masih talak yang pertama atau talak yang kedua, masih bisa dilakukan akad ulang. Tidak harus menikah lagi. Baik, jadi ini ya. Ini kelompok perempuan-perempuan yang haram untuk dinikahi tapi sifatnya sementara, tidak selamanya. Artinya ketika sebab dari pengharaman itu kemudian hilang, maka pengharaman itu juga hilang. Dan artinya lelaki itu kemudian boleh melakukan pernikahan dengan perempuan yang tadi ya. Mungkin ini yang bisa Bapak sampaikan materi terkait dengan perempuan-perempuan yang yang haram hukumnya untuk dinikahi oleh seorang lelaki. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.